Oke guys, nggak usah lama-lama, yuk kita bahas laptop gaming beast dari Acer Predator Helios 300. Oke, pertama kita bahas dapur pacu dari Acer Predator Helios 300 ini. Dengan Intel Core i7-12700H, yaitu CPU Intel Core generasi ke-12 terbaru dengan 14 core dan 20 thread, 2,3 hingga 4,7 GHz. Ditambah Nvidia GeForce RTX 3060 dengan maksimum power di 140 watt dan VRAM-nya 6 GB GDDR6 dengan 3840 CUDA core. RAM bawaannya masih single channel 16 GB, DDR5 4800, bisa di-upgrade karena ada 2 DIMM atau 2 slot up to 32 GB. Dan juga ada thermal pad di kedua sisinya. Yang pasti kalau kalian mau upgrade, pastikan kalian beli yang DDR5 juga. Untuk urusan storage, SSD yang digunakan sudah NVMe Gen 4, 512 GB dikali 2. Ini untuk unit yang kami terima. Oke, kita coba tes dulu dapur pacu Acer Helios 300. Tes pertama di Cinebench R23. Dari multiscore-nya dulu, kita looping sebanyak 5 kali dan skor tertingginya ada di 14.454. Untuk single core-nya, kita looping juga sebanyak 5 kali dan skor tertingginya ada di 1706. Dan ini stabil banget, skornya nggak ada yang berbeda jauh. Tes selanjutnya Blender. Ini pakai demo files BMW. Untuk CPU rendernya butuh waktu 2 menit 37 detik. Dan untuk GPU rendernya butuh waktu 2 menit 38 detik. Untuk speed read dan write-nya juga termasuk kencang banget. Read-nya di 6565 MB per second dan write-nya di 3840 MB per second. Tes gaming FPS sejuta umat CSGO dengan settingan full rata kanan, FPS-nya mendapatkan rata-rata di 110 FPS. Tes gaming FPS Valorant dengan settingan rata kanan, FPS rata-ratanya ada di 200-an. Untuk game Dota 2 dengan settingan rata kanan, FPS rata-ratanya ada di 109 FPS. Dan di game PUBG dengan settingan rata kanan, mendapatkan rata-rata FPS di 100 FPS. Terakhir untuk game WWZ dengan settingan rata kanan bisa mendapatkan rata-rata FPS di 90 FPS. Please take note, semua pengetesan barusan dilakukan di konfigurasi bawaan laptop ini. Tidak ada yang di-upgrade, laptopnya dicolok charger terus, dan juga fan-nya di mode auto. Suhu di laptop ini juga bisa tetap adem dengan adanya cooling system 5 Gen 3D Aeroblade fan dengan 89 bilah per kipas. Dan ketebalan bilahnya hanya 0,08 mm. Dan juga terdapat 5 heat pipe, 4 exhaust, 2 di belakang, 1 di kanan, dan 1 di kiri. Biar lebih maksimal ada mode turbo yang nggak pernah aku pakai karena suaranya itu kenceng banget. Layar Acer Predator Helios 300 ini berasa panel laptop gaming high-end, yaitu dengan QHD IPS 165Hz, support Nvidia G-Sync, resolusi 2K, response time di 3 ms, ukuran layar 15,6 inci dengan lapisan matte, dan juga disertai coverage DCI P3 hingga 100%, maksimal brightness di 300 nits, ditambah dengan bezel kiri, kanan, atasnya tipis. Yang pasti layarnya ini enak buat apapun, mau buat gaming, enak buat desain, even sampai coding di sini pun juga nyaman-nyaman aja. Di bezelnya yang tipis ini juga terdapat webcam dengan kualitas 1080p di 30 fps dan kualitasnya seperti ini. Di bagian percolokan kita mendapatkan satu port Ethernet, satu USB 3.2 Gen 1 dan satu audio jack di sebelah kiri. Terdapat satu USB 3.2 Gen 2 yang sudah support power off USB charging, satu USB 3.2 Gen 1 di sebelah kanan. Ada satu DC in, satu Thunderbolt 4, satu HDMI, dan satu mini DisplayPort di belakang laptop ini. Keyboard di seri ini nggak banyak berubah dari seri-seri sebelumnya. Kita mendapatkan layout full size dengan numpad, di sebelah numlock ada tombol shortcut ke Predator Sense, desainnya juga gaming banget, dengan adanya border warna biru di tombol WASD dan arrow key. Tombol powernya menyatu dengan keyboard di pojok kanan atas, backlight RGB 4 zone dengan 4 tingkat kecerahan, pengaturan warnanya bisa dilakukan di software Predator Sense. Key travelnya juga oke, dan seperti ini typing testnya. Untuk touchpad ini bukan center to space, tapi bukan center to body juga. Ya nice to have aja ada touchpadnya. Dan aku yakin pasti kalian kalau pakai laptop Acer Predator Helios 300 ini lebih prefer menggunakan mouse daripada touchpad. Lanjut ke bagian bawah, ada RGB light bar 2 zone yang bisa sinkron dengan RGB keyboardnya. Terdapat dual speaker di laptop ini yang kualitasnya biasa aja. Ya pokoknya cukuplah buat sebuah laptop gaming.
Kapasitas baterai ada di 87 Wh, tahan selama kurang lebih 5 jam dengan metode pengujian performance mode di default, brightness di 50%, volume di 25%, dan video playback di 1080p. Adapternya ini nggak nyate banget, gede banget ukurannya pak, dan kapasitasnya bisa mencapai 280 watt. Dengan adanya adapter yang gede ini, pengecasan dari 0 ke full kurang lebih butuh waktu 1 jam 35 menit. Wi-Fi tentunya sudah yang paling advance, yaitu Intel Killer Wi-Fi 6 AX1675i, support band yang 6 GHz dan gigabit Wi-Fi plus Bluetooth-nya udah versi 5.2. Yang pasti buat koneksi laptop ini sudah anti-lag. Tapi balik lagi ke providernya ya. Di Predator Sense ini kalian bisa memonitor suhu laptop kalian. Kalian juga bisa mengatur mode performance control. Ada 4 mode: Quiet, Default, Extreme, dan Turbo. Terdapat manual fan control dengan 3 preset bawaan. Ada Auto, Max, dan Custom. Bisa atur RGB keyboard dan juga light bar, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, mending kalian cobain sendiri. Kalau kalian cari laptop yang desainnya gaming banget, tapi bisa diajak untuk kerja produktivitas, laptop ini jawabannya. Asal jangan suka pindah-pindah tempat kerja ya. Lumayan juga laptop ini kalau mau dibawa kemana-mana. Dengan berat laptopnya 2,49 kg, ditambah chargernya 994 gram. Jadi kalau di total ada 3,5 kg. Itu repot kalau mau dibawa kemana-mana. Tapi please take note, di sini juga ada beberapa kekurangannya, menurut pendapatku. Seperti pertama adalah RAM yang masih single channel. Karena kalau mau upgrade, SODIMM DDR5 itu mahal banget coy. Dan juga speaker plus touchpad yang ala kadarnya. Ya pokoknya ada aja lah. Harga laptop ini di 27 juta kembali 1000. Sudah termasuk Windows 11 Home, ditambah backpack plus Office 2021, garansi 3 tahun standar, dan juga ada garansi 1 tahun Acer Priority Care. Ini maksudnya buat rusak yang nggak disengaja, misal ketumpahan cairan atau voltase listrik yang nggak stabil. By the way, kalau misalkan voltase listrik kalian nggak stabil, kalian bisa pakai UPS yang ada stabilizernya, seperti UPS ini. Aku sudah pernah mereview di video ini. Oke, semoga video ini bisa memberikan referensi bagi kalian yang sedang mencari laptop gaming beast banget. Kalian bisa support channel ini dengan belanja link yang ada di deskripsi. Oke, aku Fori Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah!